amma ba'da al-masyhur amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Hadirin mukarramin, para asatizah, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang sama saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus Al-Mukarram wal Mukhtaram, saya punya teman, saya punya guru Al-Ustaz Ahmad Royadi. Al-Mukarram Akhina Billah Al-Ustaz Haji Maryadi Nur. Al-Mukarram Al-Ustaz Suryadi. Al-Mukarram Al-Ustaz Khairuddin. Al-Mukarram Al-Ustaz Miftahuddin. Al-Mukarram Al-Ustaz yang baru saja sambutan mewakili Syekhul Bait, Bang Abdul Rahim, orang tua saya, mudah-mudahan sehat afiat, Bapak Haji Mansur, juga Syekhul Bait, rekan kami, sahabat kami, yaitu Bapak Haji Nur Hasan beserta keluarga besarnya, sahabat kami Bapak Haji Zulkarnain, juga Bapak RT, kemudian juga Pak Ustaz Syurudin, ya. Biasa semuanya guru-guru kita sehat afiat, panjang umur, biasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu yang ada di dalam. Ini udaranya agak panas Pak ya. Ya. Ini apalagi kalau dicampur sama perempuan Pak. Ya, bertambah panas aja udah ya. Ini laki-laki aja panas gitu. Memang keadaannya. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mempersilahkan kepada kita dalam rangka mendapatkan keridhoannya, mendapatkan rahmat, mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya dalam mengisi kehidupan kita semua. Bahkan kita sama sekali tidak mengetahui, karena kematian itu adalah salah satu sirrun min asrarillah, salah satu di antara rahasia dari sekian banyak rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak seorang pun yang mengetahuinya, kapan dia akan mati, kapan dia akan meninggal. Oleh karenanya kita seringkali memperingati acara haul, seringkali kita ziarah ke makbarah para ulama, para orang-orang soleh, para aulia Allah. Hendaknya kita itu orang yang gemar kepada hal-hal tersebut mesti tahu pulang Pak. Jadi jangan sampai kita mengadakan acara haul, zikir tahlil, ziarah ke makbarah yang kemudian kita nggak tahu pulang. Ini bahayanya. Pulangnya kemana? Pulang ke rumah saya tahu dah. Ya, udah pasti kan? Udah pasti tahu. Yang dimaksudkan adalah wa ilaihi rajiun. Kembalinya yakni pulangnya kepada Allah Subhanahu. Ini yang banyak orang lupa sama mati, bahkan nggak tahu pulang. Kita khawatir kalau nanti kampung asli kita, kakek kita Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa berada di dalam surga ketika itu, berarti kampung kita adalah surga Pak. Jangan sampai kita pulang ini menempati bukan rumahnya, bukan kampungnya para anbiya, bukan kampungnya para solihin, bukan kampungnya para siddiqin, tapi yang kita pulang kita tempati karena nggak tahu pulang, kita masuk di kampung para musyrikin,
para munafikin, para kafirin. Ini bahayanya, Pak. Kesadaran ini harus sudah ditanam pada diri kita, bahkan pada keluarga kita semuanya. Makanya ku ampusakum wa ahlikum, jagalah. Artinya menjaganya ini bagaimana? Jaganya susah, Pak. Tapi binalah, bimbinglah, arahkanlah keluarga kalian itu, bahkan diri kamu tersendiri paling utama. Mana? Jangan sampai pulangnya ke kampung orang-orang musyrikin, munafikin, al-asyid, orang yang selalu bermaksiat kepada Allah, yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ini salah nungguin Ustaz Ubaidillah. Ya, penceramahnya sebenarnya Ustaz Ubaidillah, tadi ada acara di luar, katanya ibadah nikah hari dulu gitu. Ya, tapi ini belum hadir. Ya, saya mah, kalau beliau mah penceramah beneran, kalau saya penceramah kurang bener. Ya, gini aja udah ngomongnya jadinya. Ya, jadi penceramah kurang bener gitu. Gimana kalau dipikirin jadi dekleng kita mikirin saya mah, Pak. Ya, jadi ngomongnya begitu tuh ngomongnya. Jangan khawatir, nggak tahu pulang. Terus saudara sekalian yang sama saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Asy-Syaikh Ibnu Athaillah di dalam Syarah Hikam mengatakan dalam makolahnya, lau asyraka laka nurul yaqin la ra'aital akhirata aqraba ilaika qabla an tartahila ilaiha. Kata beliau, seandainya asyraka telah bersinar, di mana bersinarnya ini? Jadi masukkan bersinarnya ini adalah cahaya keyakinan kita kepada Allah. Kita kan ngakunya kitab kita Al-Quran, tapi belum yakin kita kepada Al-Quran. Kita baru sekedar baca, itu pun kadang-kadang. Ntar nih mau bulan Ramadan, biasanya mulai kita baca itu Al-Quran. Ada yang sudah berdebu itu Al-Quran, ada yang beli baru itu Al-Quran, ada yang udah sawangan katanya itu Al-Quran, Pak. Udah tai cecek mulut tuh Al-Quran. Ya, digosoknya, ditiup-tiup. Ya. Mulai dibaca oleh kita kaum muslimin ini biasanya, alhamdulillah masih dibaca. Hanya saja terkadang kita jenuh, kita bosan, kagak terus baca Al-Qurannya. Malam pertama di masjid, di musola. Malam kedua masih di masjid dan di musola. Malam ketiga di musola atau di masjid bentaran sekali pulang. Ya, di rumah nerusin 1 hari, 2 hari, hilang udah Pak itu. Ya sudah tidak diteruskan lagi. Sudah tidak diteruskan lagi. Sama dengan sholat taraweh. Ini belum saya terusin ya. Sama dengan sholat taraweh tuh kita. Dari sejak kecil kita diajak, dibina sholat taraweh oleh orang tua kita dan guru-guru ngaji kita itu. Tapi aneh sampai saat ini, kenapa kita sholat taraweh itu di hari pertama, kedua, ketiga, keempat mulai kosong tuh musola. Ya, maju ya barisannya. Itu kenapa begitu? Ini Masya Allah. Padahal adanya cuma setahun sekali, hanya 1 bulan adanya di bulan suci Ramadan, tidak ada di bulan yang lain. Nah, kenapa? Tadi tidak dan belum bercahaya cahaya imannya dan keyakinannya terhadap Allah. Kalau sudah bercahaya keyakinannya kepada Allah itu memang susah, Pak. Ya, untuk membuka itu, membangun sebuah keyakinan itu melalui proses yang sangat panjang. Nggak mudah, nggak, Pak. Kita berawal ibda binafsik dari kita itu mulai itu.
mulai ada keinginan ahlan wa sahlan bihudurikum pada penceramah kita. Ini penceramah yang beneran tadi Pak. Selesai penceramah kurang beneran. Alhamdulillah. Ya, istirahat dulu. Minum dulu ya. Sabar kita terusin lagi sama beliau. Ya. Ya begitu Pak, proses semuanya. Semuanya nggak bisa begitu saja kecuali orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. La ra'aital akhirata aqraba ilaika. Kalau seseorang tadi cahaya keyakinannya, cahaya keimanannya sudah hebat, dia akan melihat akhirat aqraba ilaika tadi itu ya. Seseorang itu, kamu itu akan melihat akhirat lebih dekat di hadapan kamu. Qabla antar tahila ilaiha, sebelum kamu melangkah ke akhirat. Akhirat udah lebih dekat Pak. Makanya kalau tadi dibilang surga dan neraka Pak, orang masuk surga itu karena rahmat dan ridho Allah. Apa Pak? Bukan karena amalnya Pak, bukan. Ya, bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena amaliyah yang lain. Hanya itu syarat untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah, kita harus rajin beramaliyah, rajin ibadah, rajin berbuat taat, rajin berbuat kebaikan. Inna rahmatallahi qaribun anil muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang yang selalu melakukan kebaikan. Itu syaratnya tuh. Masuk surga itu karena rahmat dan ridhonya Allah. Makanya orang kalau sudah mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Pak, tadi bahwa la ra'aital akhirata aqraba ilaika, bahwa akhirat itu, kamu melihat akhirat jauh lebih dekat, ada di depan kamu sebelum kamu melangkah. Kalau sudah mendapatkan rahmat dan ridho Allah, orang itu hidup di dunianya seolah-olah bagaikan berada di dalam surga. Hidupnya harmonis karena atas rahmat dan ridho Allah. Nyaman, tenang, sakinah, berkah. Makanya baginda Nabi dalam sabdanya, baiti jannati, rumahku adalah surga. Kenapa? Karena berada di bawah ridho dan rahmat Allah. Itu Pak. Banyakin amaliyah. Kita beramal apa saja. Ya, ibadah bentuknya banyak seperti ini, kita silaturahmi, majlis maslakul iman, ya. Adakan silaturahmi sebulan 1 kali. Ini Masya Allah, ini suatu kebaikan semuanya. Ya, walaupun ada materinya kecil Pak, cuma 120.000. Ya, itu kecil sekali materi segitu mah. Sehari ngumpulin 1.000, 2.000, 3.000 sehari ngumpulin. Ya, sebulan udah tutup udah. Tuh, sisa beli jajan ya, saya beli rokok. Ketutup udah. Untuk apa? Mempererat tali silaturahmi, meningkatkan nilai dan kadar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak guru kita, penceramah kita Ustaz Ibaidillah kan sudah mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ilmunya dari Allah, keberkahan dari Allah. Beliau mah hidupnya tenang, nyaman, ya ke Mekah kayak kita dari sini ke Caman ya Bapak. Ya, kemarin dari sini ke Caman kan udah dekat banget dia mah. Ya, tembak melangkah doang nyampe udah. Itu ya, banyak contoh-contoh para ulama-ulama kita, orang-orang soleh ya, walaupun hartanya tidak banyak, walaupun harta itu penting, tetapi kolbunya selalu nyaman bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dapat ridho dan rahmat Allah. Sebaliknya, orang yang masuk neraka itu karena suhtullah, karena tidak ridhonya Allah, karena enggak senengnya orang itu kepada Allah. Makanya
mereka itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya penuh kesengsaraan, penuh ketidaknyamanan, penuh kesulitan, ya. Ini dalam neraka. Orang yang belum mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf, walaupun hartanya banyak tapi masih tetap gelisah di dalam hidupnya, tidak nyaman hatinya, tidak tenang, tidak sakinah qalbunya. Ya, kenapa? Karena belum dapat rahmat dari Allah. Banyak orang mengatakan hidupku laksana di dalam neraka. Nah begitu, ya. Dapatkan rahmat dan ridho, selalu mohon kepada Allah. Ya Allah, as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini sebentar lagi mau nisfu, Pak. Apa sih nisfu? Nisfu itu bahasa Arab artinya setengah. Berarti kalau Bapak setengah-setengah, nisfu Bapak itu, ya, pertengahan nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Bisa tanggal 14, bisa tanggal 15, bisa tanggal 16. Kalau Sya'bannya 30 hari berarti 15 seperti Sya'ban. Kalau Sya'bannya 29 hari, nah ini di antara 14 15 silakan pertengahan kedua. Makanya ada puasa di pertengahan bulan, yaitu 14, 15 dan 16. Tuh, sunnah puasa di pertengahan bulan. Di awal bulan, di akhir bulan, dan di pertengahan bulan. Suka puasa, Bu? Insya Allah, alhamdulillah. Kepada sunnah ibu-ibu mah kuat biasanya dia mah, ya, kuat ibu-ibu mah. Kita laki-laki kalah, Pak. Ya, ibu-ibu dia tuh bawa gunung 2 kuat. Kita dia mau bawa burung sama telur doang nggak kuat, Pak. Masya Allah. Ya, dia kuat puasanya. Ya, ngaji tiap hari dia mah tuh. Pagi udah berangkat. Ya, di rumah dikerjakan, dia selesaikan dulu masalah di rumah, kemudian berangkat majlis taklim. Kuat mereka mah. Kita laki-laki nih, Pak, ya. Waduh, kadang-kali kita kalah sama perempuan. Biasanya emang begitu, Pak. Nah, tapi di mana tadi? Nisfu Sya'ban, ya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ani Jibrilun, telah datang kepada aku siapa? Malaikat Jibril. Faqala ya Muhammad, berkata itu malaikat Jibril kepada baginda Nabi, ya Muhammad, gum, bangunlah kamu." Padahal baginda Nabi nggak tidur. Ya, baginda Nabi tidak pernah tidur, Pak. Ya, walaupun matanya terpejam, tapi hatinya nggak pernah tidur. Hatinya selalu ingat kepada kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu. Gelisah tidurnya tuh, Pak. Kayak Sayyidi Syekh Muhammad Saman Al-Madani, kalau tidur gelisah, nggak betah dia tidur. Kenapa? Hatinya selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita sama pacar kita, Pak. Kita nggak bisa tidur kalau kita lagi rindu sama pacar kita. Ya, maka kasih kita tuh, ya, tambatan hati kita, Masya Allah. Kalau udah rindu, makan nggak enak, tidur tidak nyenyak, ya, ngapain aja nggak enak kalau belum bertemu untuk memuaskan rasa rindu kepada sang kekasih. Begitu orang-orang soleh itu, Rasulullah begitu. Wahai Muhammad, bangunlah kamu, wasolli, dan sholatlah kamu, warfa' yadaika ila sama, berdoalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi warfa, angkatkan kedua tangan kamu. Tuh berdoa apa? Suruh angkat tangan, Pak, ya. Jadi kalau kita berdoa, tandanya orang butuh itu tangannya diangkat. Ini tandanya orang butuh, ya. Jangan sampai kita butuh tapi nggak mau mengangkatkan tangan kita itu. Di kulli syai'in qudima ala halihi, kata kaidah, segala sesuatu itu didahului bagaimana perilakunya. Kalau orang minta ya begini, tangannya ditadahkan. Kalau menolak ya begini, nggak mau berarti. Kalau mohon kepada Allah tangan nggak diangkatkan, itu tandanya orang yang sombong sekali, ya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha mulia, seolah-olah dia nggak mengangkat tangan. Nah, kapan baginda Rasul bertanya, wahai Jibril, emang ada apa?
Kata Jibril, malam ini adalah malam dibukakannya 300 pintu rahmat. Kapan? Malam apa? Ini yang dinamakan oleh ulama kita malam nisfu Sa'ban. Kita biasa tulis maghrib ke masjid, ke musola, berjamaah baca surah Yasin 3 kali. Yang pertama kita mohon kepada Allah agar Allah panjangkan umur dalam sehat afiat. Yang kedua kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa kuatkan iman Islam. Yang ketiga mohon pada Allah agar Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah dalam rangka menopang kehidupan akhirat. Itu mohon yang kepada Allah. Itu baru 3. Bagaimana kalau 7 baca surah Yasin? Minta lebih banyak. Ya, dengan 3 aja juga kita ya. 3 kali aja udah masya Allah. Tadi kata pembawa acara, ada yang sambutan tadi itu di sono udah kagak ada. Yang ada cuma di Cikunir sama Jatikramat. Kata dia kalau di Cikunir ada yang larang nisfu ditendang, kalau di Jatikramat sini ada yang larang nisfu diinjek, galakan sini berarti Pak. Cikunir cuma ditendang doang ya, di sini tuh. Ya, ini suatu kebaikan, bukan sebuah kekhususan tapi suatu kebaikan. Bagi siapa? Bagi kita orang-orang yang umum, bagi kita orang-orang yang awam terhadap Allah. Makanya diadakan itu oleh ulama kita. Bagi para ahli Allah, nah ini Pak, bagi para ahli Allah tidak pandang itu malam apapun itu Pak. Yang penting bagaimana dia komunikasinya kepada Allah di setiap malam. Nggak perlu malam nisfu Sa'ban kecuali kita. Nggak perlu Lailatul Qadar bagi mereka kecuali kita. Kenapa? Para ahli Allah senantiasa komunikasi hatinya kepada Allah Subhanahu. Nah, kita mah diingetin, makanya diajarin sama ulama. Ya, dalam nisfu Sa'ban, masya Allah. Belum lagi Lailatul Qadar tuh kita ada yang nungguin di depan sambil ngopi. Lailatul Qadar padahal lailahnya udah lewat. Dia nggak tahu ya. Tuh, lailahnya udah lewat aja nggak tahu tuh. Nungguinnya di luar sambil ngopi. Nah, apa? Para ahli Allah sama sekali tadi ya seolah-olah tidak terpengaruh dengan apa keistimewaan yang ada di setiap hari ataupun di setiap bulan, akan tetapi ya betul. Memang selalu mereka itu adalah kolbunya selalu terkait ya kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi ngapain, lagi ngobrol, hatinya selalu ingat kepada Allah. Lagi ngerokok, dia nikmati, ini anugerah, ini rezeki dari Allah, masya Allah. Asap aja sama barah enak. Tuh, ya direnungkan begitu tuh. Para ahli Allah selalu tafakur kepada Allah, selalu ingat, selalu zikir kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita semuanya nantiasa dan keluarga kita Allah berikan taufik hidayah, berikan petunjuk semuanya. Wabil khusus Sayyidul Bait yang serta keluarga besarnya yang telah mendoakan para almarhumin almarhumat agar mereka senantiasa akan rahmat dan nikmat dan keriduan Allah diluaskan alam kuburnya. Tentu para Sayyidul Bait dan keluarganya semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membalasnya berlipat ganda. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengetahui segala sesuatunya. Yang cerahkan katanya ya, jadi berdoa nanti yang terakhir. Untuk itu dari saya mohon maaf ya atas segala kehilafan kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.